Finas, ya. Iya, jadi kan kita di sini lagi berdiskusi tentang ibadah haji. Ya, Apalagi betul. kemarin ibadah haji baru aja ketok palu tuh di Betul, angka betul. 49 ya, 49 jutaan. Mm. Nah, jika ongkos haji ini terus naik, apalagi Ya, sekarang ini sebenarnya kan naik 10 juta jika dibandingkan betul. dengan tahun lalu Ya. ya. Juga berdampak pada ongkos umroh pastinya kenaikan ini. Belum lagi nanti tergerus inflasi, ongkos jajan juga mulai naik, Betul. operasional juga naik. Kira-kira gimana cara kita bisa mengatur keuangan kalau misalkan kita mau pergi haji? Jadi nggak cuma niat aja nih, gimana menurut Mas? Ya, jadi gini sebenarnya, kalau emang untuk berangkat haji ini kan kita sebenarnya harus mempersiapkan dari sejak lama ya. Satu, mungkin karena antrian yang panjang. Kedua, memang biayanya juga nggak sedikit gitu kan. Kalau kita mempersiapkannya secara mendadak atau dalam jangka waktu yang pendek, mungkin nanti tidak akan tercapai gitu kan biayanya. Nah, sebenarnya tipsnya adalah yang penting adalah kita, pertama ya pasti kita harus buka dulu rekening tabungan haji kan. Oke. Itu pasti. Yang kedua, sisihkan paling nggak 10% dari setiap penghasilan bulanan kita untuk kita tempatkan untuk tabungan haji gitu. Tapi kalau menurut saya gitu, kita jangan taruh langsung di tabungan, tapi juga kita tempatkan di instrumen investasi supaya nanti pengelipatannya atau akumulasi biayanya itu atau tabungan itu menjadi lebih cepat gitu ya dibanding kita nabung di tabungan aja gitu. Nanti dari Oke. situ baru kita lihat kira-kira berapa lama nih kita bisa mengumpulkan dana dari biaya haji yang misalkan tahun ini sekitar 49,8 juta gitu ya. Nah, kalau misalkan contoh gitu ya, kita penghasilannya 10 juta gitu. Kalau kita sisihkan misalkan 10% gitu ya. 1 juta Satu berarti ya? juta berarti kan. 1 juta berarti kan kalau kita sisihkan 1 juta setahun itu menjadi 12 juta gitu. Kalau kita tempatkan aja misalkan di reksadana syariah gitu ya, reksadana saham syariah mungkin sekitar 10% returnnya per tahun berarti kan sudah 12 juta atau 13 jutaan, 13,2 ya. juta gitu kan. Tinggal kita akumulasikan aja kayak 2 tahun mungkin udah 26 juta dan itu biasanya udah bisa untuk DP haji ya. Oke. Biasanya kan DP haji kita daftar dulu bayar 25 juta gitu kan. Nah, itu dari situ baru nanti kita mulai kumpulkan lagi untuk pelunasannya yang biasanya sesuai nanti antriannya berapa tahun gitu Iya, kan. iya. Nah, itu baru nanti kita akumulasi lagi Oke, gitu. berarti ini adalah simulasi menabung jauh sebelum kita DP ya? Betul. Karena DP-nya itu berarti berada di kisaran 25 juta. 25 juta Nah, gimana caranya kira-kira. kita menyiapkan DP-nya ini adalah menyisihkan 10% dari tabungan kita. Dan sisanya lagi agar bisa lebih cepat tabungan kita Ya. terkumpul adalah kita masukkan ke instrumen investasi. Betul. Nah, kalau misalkan sudah masuk nih 25 juta, berarti kan kita akan menunggu dalam kurun waktu 5 tahun atau Ya, 10 tahun. betul. Biasanya nih yang Mas ketahui dalam menabung untuk haji ini 5 sampai 10 tahun ini fixed rate kah ataukah gimana? Ataupun kalau misalnya kita nabung di syariah kan mungkin marginnya ya. Marginnya ini akan berubah atau tidak? Gimana Mas kalau yang Mas ketahui? Ya, kalau kita tempatkan di instrumen syariah misalkan gitu kan ada beberapa instrumen pilihan lah. Kalau misalkan untuk haji itu kalau bisa sih jangan yang terlalu agresif ya. Mungkin level-level moderat tuh masih oke lah. Kalau misalkan orangnya agak sedikit konservatif, mungkin dia bisa taruh di deposito. Deposito juga kan ada yang dari bank syariah Iya. juga kan. Itu mungkin sekitar 4 sampai 6% Iya, per tahun deposito ya. untuk Deposito kan berarti returnnya. hitungannya nabung biasa Nabung ya? biasa gitu. Atau kalau mau dia lebih agresif misalkan bisa masuk ke obligasi syariah. Itu rata-rata mungkin sekitar 6 sampai 8% returnnya per tahun. Atau mau lebih cepat lagi ya mungkin ke reksadana syariah yang reksadana saham syariah misalkan itu bisa 8 sampai 10%. Karena kan kita biasanya orang Indonesia umumnya gitu ya kalau pergi haji kita nggak mikirin hanya biaya hajinya aja kan. Biaya operasional juga harus kita pikirin, bahkan biaya oleh-oleh juga harus kita pikirin. Jadi kita harus agak sedikit lebih agresif ya dalam mengumpulkan dananya supaya nanti bisa cepat mencukupi gitu ya. Oke, berarti ada dana haji itu sendiri, Betul. dana operasional, dan dana oleh-oleh. Ya. Katakanlah nih Mas, oke saya memiliki 49,8 juta Ya. untuk biaya hajinya aja. Oke. Kira-kira berapa yang harus saya sisihkan untuk dana operasional dan juga dana oleh-oleh selain alasan semampunya kita gitu ya? Kira-kira normalnya berapa sih Mas? Iya, kalau untuk dana operasional dan oleh-oleh harusnya sih nggak boleh lebih besar dari dana hajinya ya gitu. Kalau misalkan untuk oleh-oleh ya maksimal banget 10% lah dari dana hajinya gitu. Karena kan kita juga pasti akan terlalu repot juga kali ya kalau terlalu banyak bawa oleh-oleh gitu. Tapi kan memang sudah kayak jadi ciri khas gitu ya. Iya. Kalau orang Indonesia pergi haji pasti pulang bawa oleh-oleh gitu. Dan itu yang pasti paling dinanti gitu kan. Selain dari hajinya itu sendiri gitu ya. Dan kita juga harus sisihkan juga untuk biaya operasional gitu. Walaupun mungkin dengan biaya haji itu kita ada beberapa
beberapa yang sudah ditanggung kayak makan tadi ya, transportasi. Tapi kan kadang-kadang kita di sana itu mungkin ada pengen jalan-jalan sedikit gitu ya, atau jajan-jajan gitu kan. Berarti kan itu harus disisihkan juga. Ya minimal 10% juga lah. Jadi mungkin untuk biaya operasional sama biaya oleh-oleh ini mungkin 20% lah maksimal dari total biaya haji tadi gitu. Iya, kalau ya. biaya haji 49,8 katakanlah 50 deh. Berarti kalau 10% ditambah 10% berarti paling tidak bawa bekal 10 juta 10 lagi juta ya paling tidak. untuk di luar keperluan ibadah haji. Betul. Nah, sekarang saya mau ngomong kalau misalkan saya ini gaji-gaji standar Ya. ibu kota deh, atau mungkin untuk fresh grad gitu Ya. ya. Oh, saya pengen punya cita-cita nih, pengen ngeberangkatin orang tua. Tapi gaji saya baru 8 juta. Iya. Terus kepake untuk keperluan sehari-hari di kisaran 5 juta. Jadi saya punya duit 3 juta doang. Ya. Ini masih mungkin nggak ya kira-kira saya untuk memiliki cita-cita ngeberangkatin orang tua pergi haji atau umroh gitu? Iya, sebenarnya mungkin aja gitu. Kalau kita disiplin dan konsisten menyisihkan setiap bulan tuh biasanya bisa gitu kan. Karena memang terkadang orang yang nggak bisa itu karena dia nggak konsisten dalam menabung gitu ya. Misalkan gini, kalau kita sisihkan 10% setiap bulan gitu ya dari gajinya dia, misalkan tadi 8 juta, berarti kan sekitar 800 ribu. Dari 3 juta sisanya itu diambil aja 800 ribu gitu ya. Sisihkan setiap bulan setahun itu sekitar 9,6 juta gitu ya. Nah, tempatkan aja di instrumen yang memang misalkan agresif 10% rata-rata returnnya gitu ya. Mungkin dia udah bisa dapat 960 ribu setahun kan ya, mungkin more or less sekitar 11 juta lah dia kumpulkan setahun. Kalau dikali 2 aja udah 22 juta gitu kan. Harusnya sih 2,5 tahun paling enggak dia udah bisa DP tuh buat orang tuanya. Makanya harusnya sih mungkin kalau emang dia mau cepat, begitu dia jadi first jobber gitu ya, punya penghasilan, dia langsung harus sisihkan gitu ya. Sehingga bisa cepat untuk memberangkatkan orang tuanya gitu. Karena memang kan bukan hanya di isu biaya aja, antriannya juga kan cukup panjang gitu. Kalau kita tunda-tunda mungkin kapan kita bisa berangkat gitu kan. Itu. Belum lagi kalau antriannya diselak sama yang ekspres, Mas. Nah, gitu dia makin lama lagi tuh berangkatnya ya kan. Iya seperti itu. Jadi kalau misalkan saya dia tadi gajinya 8 juta dengan sisihkan 800 ribu per bulan aja, paling nggak 2,5 tahun dia udah bisa DP untuk biaya haji gitu kan. Nah dari situ nanti dia kumpulkan lagi untuk sisanya. Ya tinggal dikalikan aja kalau misalkan dia bisa 12 juta gitu, let's say per tahun gitu ya. Kalau 5 tahun dia antrian aja bisa udah dapat 60 juta. Harus sudah mencukupi untuk pelunasan dan untuk biaya-biaya lainnya gitu. Tapi kalau yang Mas ketahui ini biasanya biaya haji ini setiap tahun akan berubahkah atau seperti apa sih Mas? Kalau sekarang 49,8 tahun depan? Ya sebenarnya sih iya ya. Biasanya sih cenderung ya setiap tahun tuh ada kenaikan. Karena memang kan biaya-biaya makanan, transportasi, biaya hidup juga mungkin akan ada kenaikan gitu. Apalagi juga ada kurs dolar juga yang biasanya fluktuatif gitu. Nah, memang kenaikannya itu biasanya antara 10-20% sih ya per tahun ya. Makanya kita juga harus dengan cermat gitu menghitung kira-kira faktor kenaikan itu atau faktor inflasinya juga di price in ke rencana atau strategi pengumpulan dananya tersebut gitu ya. Mungkin ini bisa juga dijelaskan kepada pemirsa yang belum memahami ya tentang metode menabung untuk haji ini. Ketika kita masuk 25 juta, lalu kita baru berangkat di 5 tahun atau 10 tahun lagi, automatically harga tersebut udah berubah dong. Berubah, pasti. Nggak mungkin lagi 49,8 ya kan? Nah, berarti tabungan kita setiap tahunnya akan berubah juga jadinya. Iya, harusnya sih memang kita mengumpulkan lebih banyak dari harga yang tahun ini ya. Misalkan harga tahun ini 49,8. Kita udah DP 25. Let's say kita buletin 50 lah ya. Berarti ada kekurangan 25 untuk pelunasan kan ya. Jangan kita targetnya 5 tahun ke depan ngumpulin 25 gitu. Tapi harusnya lebih dari itu. Karena mungkin kita pertimbangkan faktor inflasi aja 6% lah rata-rata. Kita price in aja 6% per tahun. Kalau misalkan dikali 5 mungkin sekitar 30% kenaikan gitu ya. Kalau misalkan 25 juta, let's say berarti sekitar 7,5 juta kenaikannya kan 5 tahun kemudian gitu kan. Berarti paling nggak kita harus mempersiapkan mungkin 32,5 juta untuk biaya hajinya aja gitu ya. Wah, gitu. ini pemirsa yang harus dicermati. Biaya haji ini berarti kan fluktuasi ya setiap tahunnya ya. Jadi sebelum, kalau misalkan saya bilang sebelum kita menyiapkan dana operasional dan dana oleh-oleh, lebih baik kita pikirkan matang-matang bagaimana cara kita menyiapkan dana haji. Karena dana haji ini yang berubah sebenarnya yang kan. Berubah. Boleh nggak sih Mas dijelasin lagi metode menabungnya yang di bank ini tuh ada metode apa aja Mas? Dan cara kerjanya seperti apa aja biasanya?
Ya, biasanya kalau orang yang sedikit agak konvensional atau yang traditional base, dia biasanya cukup menabung di tabungan syariah Oke. aja kan. Tapi memang kalau seperti itu, kalau kemampuan pendanaan kita nggak begitu besar, itu pasti Hmm. akan lama sekali terkumpulnya Hmm. gitu kan. Kalau misalkan tadi kayak misalkan gajinya mungkin let's say sedikit di atas UMR Hmm. gitu ya, Hmm. 8 juta. Ya mungkin kalau kita mau agak lebih cepat, kita harus sedikit lebih agresif. Kita tempatkan di instrumen investasi gitu ya. Hmm. Misalkan di obligasi syariah atau mungkin di reksadana saham Hmm. syariah gitu, Hmm. supaya akumulasi kenaikan dana kita ini menjadi lebih cepat gitu. Hmm. Karena kalau kita ngandelin deposito atau tabungan aja, itu pasti akan lama sekali. Hmm. Lain hal kalau memang kita dana yang kita sisihkan besar gitu setiap Hmm. bulannya ya. Jadi triknya memang di situ kita jeli dalam memilih instrumen investasi untuk menempatkan tabungan haji kita gitu ya.